Setelah mengikuti pelajaran selama 3 tahun, hari ini siswa-siswi SMK PPN Sembawa telah lulus dan dikukuhkan. Sebanyak 118 siswa-siswi SMK PPN Sembawa mengikuti prosesi pelantikan kelulusan. Ada 4 program di SMK PPN Sembawa ini, yaitu program keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, program keahlian agribisnis tanaman perkebunan, program keahlian agribisnis ternak unggas, dan program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Menurut Kepala Sekolah SMK PPN Sembawa, Yudi Astoni, dari 118 siswa yang lulus, 20 orang telah diterima di perusahaan, 20 siswa diterima di perguruan tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 20 orang yang bekerja di industri dan dunia usaha dan dunia kerja, dan juga 20 orang yang jalur undangan mendapatkan prioritas untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono mengharapkan kepada siswa yang lulus agar mengabdikan ilmunya dan akan diangkat menjadi penyuluh di Kabupaten Banyuasin. Jadi BPL juga ada, jadi tinggal mereka. Kalau menurut saya setelah lulus harus punya inisiatif, punya integritas, punya mindset. Jangan menjadi pegawai atau penyuluh aja, kalau bisa menjadi wirausaha, wiraswasta yang berhasil gitu. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian, Dr. Ida Widi Arsanti, SPMP mengatakan, saat ini BPP SDMP, Kementerian Pertanian, yang sedang dikembangkan adalah pendampingan dan pengawalan pada sentra produksi pangan. Kostra Tani penumbuhan kewirausahaan pada petani muda. Salah satu program unggulan dari Kementerian Pertanian adalah pengembangan pendidikan vokasi pertanian, pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian. Jadi kita tahu bahwa Kementerian Pertanian ini sudah inline dengan arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia di mana pendidikan dan pelatihan vokasi ini dikembangkan. Seperti apa pendidikan dan pelatihan vokasi? Itu adalah yang memang berfokus pada praktek, 70% praktek, dan kemudian juga lulusan-lulusannya siap bekerja di sektor masing-masing. Dalam hal ini adalah sektor pertanian. Dari Banyuasin, Indra Utama, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.